Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Greni. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pembahasan yang pertama yaitu pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Pengukuran kinerja dilakukan untuk memenuhi 3 maksud tersebut, yaitu pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Tujuan sistem pengukuran kinerja untuk mengomunikasikan strategi secara lebih baik atau top down dan bottom up, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence, dan sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Manfaat pengukuran kinerja yang pertama yaitu memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen. 2. Memberikan arahan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. 3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja. 4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang disepakati. 5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Dan 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan. Pembahasan yang kedua yaitu informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu informasi finansial. Di dalam informasi finansial terdapat 2 varian secara garis besar berfokus pada 1. Varian pendapatan. 2. Varian pengeluaran. Varian pengeluaran terdiri atas varian belanja rutin dan varian belanja investasi atau modal. Yang kedua ada informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif dan banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi ini adalah balance scorecard. Lanjut ke pembahasan yang keenam yaitu pengembangan indikator value for money. Peran indikator adalah untuk menyediakan informasi sebagai pertimbangan untuk pembuatan keputusan. Indikator value for money dibagi menjadi 2 bagian yaitu indikator alokasi biaya atau ekonomi dan efisiensi dan indikator kualitas pelayanan atau efektivitas. 3 pokok bahasan dalam indikator value for money yaitu 1. Ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan. 2. Efisiensi. Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitasnya. 3. Efektivitas. Pada dasarnya berhubungan erat dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan dan hubungannya dapat digambarkan sebagai berikut. Pembahasan yang ketujuh yaitu langkah-langkah pengukuran value for money. 1. Pengukuran ekonomi. Pengukuran efektivitas hanya memperhatikan keluaran yang didapat, sedangkan pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan yang dipergunakan. 2. Pengukuran efisiensi. Efisiensi merupakan hal penting dari ketiga pokok bahasan value for money. 3. Pengukuran efektivitas. Efektivitas adalah ukuran yang berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. 4. Pengukuran outcome. Outcome adalah dampak suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat.
5. Estimasi indikator kinerja. Estimasi dapat dilakukan dengan menggunakan 1. Kinerja tahun lalu, 2. Express judgment, 3. Tren, 4. regresi, dan yang keenam ada pertimbangan dalam membuat indikator kinerja. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.